talking about my recent activities. Just for information, gue udah kurang lebih 3 minggu di kos-kosan. Kegiatan belajar mengajar di kuliah tetap ada. Kayak dari 3 minggu itu 2 minggu itu sebenarnya harusnya masih kuliah. Cuman minggu pertama itu banyak liburnya yang kenaikan sama Idul Adha itu, ya kan? Jadi kayak gue kalau nggak salah cuma masuk 1 hari doang dan itu hari Selasa. Terus Rabunya gue bolos karena Kamisnya tuh udah libur gitu. Kamis, Jumat, Kamisnya kan kenaikan, Jumat itu cuti. Sabtunya Idul Adha kalau nggak salah ya. Terus minggu depannya itu TM terakhir, TM 14, pertemuan terakhir itu full online karena ada acara internasional seminar gitu di universitas gua, jadi mereka tuan rumahnya, so mereka harus pakai ruang kelas. Online pun juga kayak ya paling beberapa doang yang gue ikutin karena beberapa itu sisanya maksudnya sudah kegiatan udah berlangsung PHL gitu. Jadi kayak sore Idul Adha harusnya minggu kedua ya. Ya minggu kedua itu tuh. Jumatnya kalau nggak salah ya. Itu juga cuma paling 3 gitu ya. Gue ikutin. Minggu ini adalah minggu tenang ya. Jadi minggu tenang itu kayak 1 minggu libur sebelum ujian. Which is ini hari Sabtu sekarang. Seninnya gue udah ujian. Jadi kayak lo harus bayangin gue yang sudah hampir sebulan ya. Ini kita tidak ke tempat kampus. Harus kembali ke kampus dan itu langsung ujian. Jadi kayak dan sesuatu yang menarik di 3 minggu itu gue nonton sebuah series ya, kita ngikutin maraton gitu, satu series namanya Grey's Anatomy. Itu tentang ya dari anatomi aja sebenarnya udah ketahuan ya, itu tentang kedokteran. Jadi ceritanya para dokter lah di situ. Gue minggu pertama itu gue ngabisin banget di season 1 sampai season 3. Kenapa sampai season 3 doang? For your information, Grey's Anatomy itu dimulai dari 2005, tahun kelahiran gue. Sampai sekarang gue udah mau 20 tahun ya. Sampai 2025 juga ini masih ada nih series gitu. Dan itu tuh tiap tahun ada. Ya. Jadi udah ada sekitar 24 lah episodenya. Yang 2025 ini mereka belum rilis. September kali nanti. Jadi, nah pertanyaannya dari 24 episode tuh gue baru nonton 3 season doang. 24 episode, 24 season. Baru nonton 3 doang. Kenapa? Karena ini kayaknya salah satu yang first time gue nonton series barat secara penuh gitu ya. Kayak gue tuh jarang banget punya intent to western series gitu. Apalagi kayak sitcom gitu-gitu. Gue tuh lebih biasanya tuh nontonnya Korean. Korean. Jadi kayak ini salah satu perubahan besar lah. Di season 1 itu gue udah mulai dapet karakter favorit gue. Salah satu dokter attending namanya Preston Burke. Dia couple-nya sama Christina gitu. Cuman turns out si aktor Preston Burke ini tuh punya skandal. Ya. Adalah skandalnya. Sehingga dia dipecat. Dipecat itu terakhir di season 3. Season 3 episode 27 lah. Ketika gue mau mulai ke episode season 4 itu tuh kayak udah gak ada dia. Dan mereka nih ya, jadi ada namanya intern ini berarti kan masih magang.
tahapan selanjutnya ada residen ini yang mau ngejar spesialis gitu. Jadi kalau udah jadi intern, misalnya dia udah jadi pegawai tetap, dia namanya residen. Mau ngejar spesialis, ketika dia dapat spesialisnya namanya attending. Jadi ada tahapan yang berbeda. Intern ini jadi kayak mereka menceritakan satu kelompok intern lah gitu, ada 5 orang. Magic, M, Meredith, E, A, Alex, G, George, I, Izzy, dan C, Christina gitu ya. Ada satu kelompok. Nah, mereka anak magang ini tuh dipimpin oleh satu residen, namanya kepala residennya. Nah, namanya di sini Bailey, Miranda Bailey. Nah, di dalam di cerita ini tuh berfokus lebih ke 2 attending dokter nih. Season 1 sampai season 3-nya sebenarnya season 1 dulu deh. Season 1 itu lebih berfokus cuma ada 2 doang nih fokus sama attending dokternya. Kalau season 2 sama season 3 udah nambah nanti. Season 1 itu attending dokternya fokusnya cuma 2, yaitu neurosurgical sama cardiothoracic. Neuro ini artinya saraf. Jadi dokter bedah saraf, sama cardiothoracic ini berarti dokter bedah jantung dan paru-paru. Ya. Nah, pasangannya itu si Meredith sama si neuro ini namanya si Derek Shepherd. Meredith sama Derek, sedangkan Christina sama Burke gitu. Preston Burke, dia cardiothoracic. Gitu. Terus ini kan attending, ini kan intern, resident, attending, ada nanti chief gitu ya. Chief ini dia kepala satu bagian bedah gitu ya. Jadi semua dokter bedah itu dia kepalanya. Yang chiefnya ini namanya Richard Weber. Nah, spesialis tuh ada banyak sebenarnya, tapi di season 1 baru diceritain tuh 2 doang, neuro sama kardio. Tapi nanti di season 2 ada namanya pediatric, ini tentang anak gitu, dokter bedah anak. Terus ada plastik, itu tentang kecantikan dan kulit. Ada juga nanti ortopedi ya, itu tentang tulang. Apalagi ya, sama ada general surgeon. Jadi ini kayak dia dokter bedah secara umum aja gitu, general gitu. Nah, di season 2 ada namanya Addison Montgomery. Addison ini adalah istrinya Shepherd gitu. Jadi kayak Shepherd sama Meredith ini ketemu, tapi Meredith ini nggak tahu kalau ternyata si Shepherd ini sebenarnya udah punya istri gitu. Itu namanya Addison Montgomery. Addison ini dia pediatric. Terus Addison ini, kenapa si Derek ini mau sama Meredith? Karena dia nemuin bahwa istrinya itu selingkuh sama teman baiknya gitu. Jadi makanya dia pindah rumah sakit. Si Addison ini selingkuh sama temannya namanya Mark Sloan. Mark Sloan ini plastic surgery gitu. Terus di season, jadi kayak nanti couple-nya kayak gini, Meredith sama Derek. Ini Christina sama Burke. Terus Izzy sama Alex nanti. Tapi ini mereka putus nyambung lah. George ini nanti ketemu sama residen. Jadi dia setara sama Bailey ya. Gitu. Bukan attending ya sama Bailey. Kalau tadi kan Addison sama Mark Sloan ini attending. Itu udah spesialis. Kalau ini George ini nanti ketemu sama, sebelumnya dia sama suster dulu, ada namanya Olivia. Terus ternyata Olivia selingkuh sama Alex. Jadi George ini sebenarnya suka sama Meredith, cuma Meredith udah sama Shepherd. Akhirnya George ini sama Kelly Torres namanya. Dia tuh residen setara sama Miranda Bailey di bagian ortopedi gitu. Richard Weber itu di bagian general surgeon. Ya sebenarnya itu aja sih. Kayak di season 3 at the end tuh menurut gue bagus banget sih itu cerita cinta si Burke sama Yang. Sebenarnya lebih ke Burke-nya sih gue tertariknya. Jadi kayak ketika dia udah nggak ada tuh sebenarnya ada sebagian like a pieces of me yang pengen nonton Grace itu tuh hilang keinginannya. Butuh waktu agak lama lah ya, seminggu lebih kayaknya untuk gue akhirnya ngelanjutin ke season 4.
Karena jadi gini guys, di ending season 3-nya tuh juga buruk sebenarnya, bisa gue bilang ya. Karena tuh mereka tuh udah mau nikah, even udah di altar, bayangin udah di altar, Christina-nya nggak datang ke altar, dia ada di belakang pintu sebenarnya lagi nungguin, lagi kayak hektik dan lain-lain. Prestonnya tuh kayak yang udah kayak akhirnya dia udah di altar nih, dia kembali lagi ke aisle itu, lorong itu, dia buka pintunya, dia ngomong sama Christina kalau we apa ya katanya, pokoknya dia secara nggak langsung kayak gue harus ngelepas lo. Abis itu dia udah pergi, udah gitu aja gitu loh. Jadi kayak gue tuh masih bingung dengan apa yang terjadi, semua orang di situ bingung ya. Kalau kata Aldi Taher, kita semua tuh bingung ya. Dan ditutup dengan mereka tuh udah satu apartemen, jadi kayak Christina balik ke apartemennya dan seluruh barang-barang yang penting bagi Berg doang itu udah hilang, artinya dia udah pergi. Jadi kayak ketika di season 4 tuh kayak gak tau jadi apa kan, tetap ada kasus pasien dan lain-lain, tapi Bergnya tuh di-mention mulu, kok dia nggak datang kata Christina gitu. Gue kira tuh dia di awal tuh dia udah tahu bahwa Berg tuh kan aktornya udah nggak ada kan, maksudnya udah dipecat gitu. Tapi ternyata dia nggak tahu kalau Berg itu tuh benar-benar pergi, bukan hanya dia kira dia tetap bakal masuk ke itu sebagai attending, tapi ternyata dia udah pergi gitu. Jadi kayak masih di mention mulu. Untung karakter Christina yang di sini tuh tangguh ya dia gitu. There's a reason sebenarnya guys, dan kalau ceritain panjang banget kenapa Berg ini bisa ninggalin Christina di pernikahan mereka sendiri gitu. Basically gue suka trope senior junior atau atasan bawahan sih. Jadi kan intern ini tuh harus selalu ngikutin attending ini dalam operasi ya. Mereka harus melihat langsung. Jadi kayak nanti bagi-bagi tugas, misalnya episode 1 tuh yang kedapatan operasi bareng Berg itu ada si Meredith. Terus yang bareng Derek itu ada Steven, si Izzy. Berarti sisanya di IGD, atau misalnya Christina bagian CT scan, ini bagian apa gitu, itu ganti-gantian gitu. Dan ketika ngelihat ada sebuah perkembangan gitu ya, ada building development hubungannya dari atasan bawahan menjadi sebuah couple, itu kan ingat nih. Tapi walaupun lagi dan lagi diingat ini adalah series barat, ini bukan Korea. Kalau Korea itu bisa nunggu berepisode-episode gitu ya, karena ya kita we're Asian people itu tidak sebebas dan seliberal itulah. Kayak semua tuh ada tahapannya gitu. Mulai dari pegangan tangan dulu, tiba-tiba pelukan, nanti terus kissing, terus gitu kan. Nah mereka satu episode di awal kelihatan tuh Berg udah mulai suka. Terus di tengah-tengah tuh udah mulai Christina agak ini kayak penasaran. Di ending langsung Christina masuk ke kamar, masuk ke suatu ruangan, dikunci pintunya, ada Berg di situ, baru buka baju, kissing, and then they're having sex. Jadi kayak jadi kayak developmentnya cuma di satu episode doang, terus besokannya tuh udah kayak gimana ya, mereka having sex ya, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasi hubungannya apa gitu. Ya udahlah ya, mereka namanya juga beda lah kulturnya. Tapi yang gue sayangin sih itu sih, aduh anjing, aktornya sih cowok. Sebenarnya kalau bisa dibilang nggak 100% kesalahan aktornya. Ada juga permainan. Pertama ini kan Disney juga kan. Disney itu kan keras ya. Maksudnya dia tuh selalu ingin menyertakan agenda-agenda yang dia pengen gitu. Agenda woke, agenda LGBTQ, agenda lain-lain gitu. Dan ketika hal itu bertentangan opposite dengan kehendak penulisnya atau kehendak aktornya yang memainkan, jadi kayak there will be conflicts everywhere. Terus juga penulisnya juga ya juga memaksakan, jadi
sebenarnya di awal tuh yang keluar kan Preston Burke, terus nanti lama-lama makin banyak yang keluar, misalnya si Izzy, si George, itu pun juga alasannya adalah karena perbedaan pandangan kreatif sama si penulisnya, Shonda Rhimes namanya. Dan yang terakhir adalah karena it's a business, teman-teman. Lu bayangin lu kerja dari 2005 sampai 2025 sekarang gitu di satu acara TV yang sama, Pak, itu nggak bosan dan itu nggak capek. Makanya di sekarang tuh kayaknya yang tersisa tuh cuma Miranda sama Richard Webber doang gitu. Anggota-anggota yang itu yang gue bilang itu udah pada hilang. Tapi gue bakal tetap lanjutin. Ini sekarang gue di season 5 episode 2 atau berapa. Gue bakal lanjutin sampai episode season 10 karena katanya bakal ada karakter-karakter yang datang lagi dan itu kayaknya bakal menarik gitu. Jadi tidak karakter yang lama mungkin hilang, tapi ya karakter yang datang ini juga ternyata menarik juga. Jadi kayak gue akan menantikan hal itu. Cuman per tanggal 14 Juni 2025 sekarang pada saat gue record, gue harus belajar untuk UAS dulu. Dan aduh ini susah banget teman-teman karena kayak ini otakku tuh masih di Grace gitu. But ya udah, whatever, kita harus put our education first ya. Fun fact, ketika gue nonton Grace dan gue melihat seluruh hal tentang kedokteran ini kayak there's a part in my heart, in my deep down heart that ngerasa kayak aduh kok gue andai dulu gue seberani itu untuk menginginkan ini gitu. You know, like the cool part about being a doctor, you know, like jas putihnya, stetoskopnya, and they're genius, they're smart, and it makes us look cool and everyone proud of us. Jadi kayak dari dulu sih sebenarnya gue bukan yang kayak pengen banget dokter gitu, tapi ya sebagai anak kecil dulu tuh kayak jadi apa gitu ya, pilihannya di antara pilihan tentara, polisi, dan pemadam kebakaran, gue pilih jadi dokter. Tapi gue nggak pernah seserius itu because first of all gue bukan orang yang rajin, gue bukan orang seperti Christina Yang ataupun Preston Burke yang sangat ambisius dan pengen jadi yang terbaik. I'm not the one, I'm not the person. Dan makin lama makin sadar kalau itu tuh butuh tekad yang sangat kuat teman-teman, dan butuh kerajinan, keuletan, kepintaran, kedisiplinan. Jadi kayak makin ngerasa ini bukan sifatku banget gitu untuk bisa being a doctor. And makin gede tuh makin ngerasa oke, gue agak makin jauh sama IPA nih. Pas SMP ke SMA itu tuh kayak SMA-nya gue nggak berhasil di IPA, jadi kayak gue ke IPS, jadi makin jauh. Dan ketika IPS gue dapet pelajaran biologi pun kayak tidur. Ya, faktor kedua lingkungan. Faktor ketiga adalah pressure. Dan sebenarnya susah juga sih untuk dari lo IPS mau ambil kedokteran gitu kan. Tapi ya alasan utamanya adalah yang bikin gue makin jauh gitu, makin gak ada kepikiran ke dokter adalah lama waktu belajar, uang, ya kan, uang. Ini tuh berdua tuh terikat lah, dependent. Semakin lama lu belajar, sedangkan tadi gue bilang tuh dokter itu ada tahapannya, ya kan, dari magang, residen, dokter spesialis. Itu let's say itu ngambil S2 teman-teman, sedangkan lo harus belajar dulu nih dari kuliah kedokteran, koas, dapat SKD, itu lo belum jadi dokter, baru SKD doang. Lo magang, intern, akhirnya dapat gelar dokter, itu baru dokter. Kalau lu mau ambil dokter spesialis, which is dokter tuh nggak ada apa-apanya, jadi semua harus spesialis gitu. Kalau mau
kalau mau lu dilihat gitu ya dengan mata, ya lu harus ambil spesialis. Jadi udah habis dokter baru gue itu pola yang tadi tuh, dokter intern lagi gitu untuk ngambil spesialis, jadi residen, baru jadi attending. Lama banget waktunya guys, dan ketika membutuhkan waktu yang lama maka lu membutuhkan duit yang banyak juga. Di awal sebenarnya udah butuh duit gitu ya, semua peralatan dokter tuh mahal, buku-bukunya tebel-tebel gitu, dan kayak kalau tidak diimbangi dengan minat belajar yang serius dan kedisiplinan yang kuat gitu dan konsisten, ya itu semua akan sia-sia. Jadi kayak itu adalah sebuah pilihan, sebuah mimpi yang tidak pernah gue yakini. Jadi kayak adanya di dalam banget, di dasar hati banget. Dan ketika gue nonton series itu untuk pertama kali dan gue melihat how cool they are, kayak gitu, you know lah, unspoken feeling. Jadi kayak dari dulu tuh gue udah langsung pekerjaan apa di PES ini yang bisa menghasilkan duit dengan cepat, ekonomi. And here I am as a undergraduate accountant students. Accountant. Dan gue pun masih belum tahu pengen ke arah mana, karena gue udah kayak half in college, jadi kayak udah setengahnya lah ya. Kayak terkadang tuh gue tertampar juga ya, kayak kok gue susah banget sih untuk milih gitu. Padahal gue udah tahu nih gue di ekonomi, gue belum tahu apa yang bener-bener pengen gue tuju. Terus gue kalau ngeliat kepribadian mereka, khususnya Christina, yang tuh dia tuh bener-bener tegap banget pengen tahu dan mau apa yang dia tahu dan yakin apa yang dia mau. Gue pengen kardio, udah dia bener-bener belajar kardio. Ketika ada dokter yang ini dia nggak ada malu-malu, dokter yang kayak nanya siapa yang mau ikut operasi, nggak ada, semua orang nggak ada yang malu gitu, semua orang tunjuk tangan gitu, gue mau karena gue pengen jadi yang terbaik. Sometimes I want behavior, karena itu yang nge-lead kita menuju kesuksesan. Dan sepertinya kalau gue mau pursuing the successful, salah satu langkah yang harus gue lakukan adalah mematikan rekaman ini dan belajar karena hari Senin UAS. Oke, jadi gue hentikan di sini. Ini salah satu video terlama ya, 23 menit, gila. I'm so sorry guys. Okay. It would be my private video in case in the future I already being succeed and get a flashback of my past. Yeah, I would watch this video to reminds me of how ya itulah ini. Oh ya, gue juga lagi suka nonton bola. Iya, gue lagi ngikutin banget bola, sepak bola luar negeri sih sebenarnya. Dari dulu gue udah ngikutin, cuma ya sekarang lagi balik lagi gitu. Jadi udah, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak yang udah menonton. Bye bye.